Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8? Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan berikutnya, yaitu zat adiktif. Zat adiktif merupakan zat yang apabila dikonsumsi dapat mengakibatkan ketergantungan atau kecanduan atau adiksi, baik secara fisik maupun psikologis. Zat adiktif dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, yang kedua zat adiktif narkotika, dan yang ketiga zat adiktif psikotropika. Di antaranya contohnya itu rokok merupakan salah satu contoh dari zat adiktif kelompok ke-1. Kemudian kita bahas yang pertama untuk kelompok zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika sering kamu jumpai di keseharianmu. Beberapa contoh zat adiktif selain narkotika dan psikotropika misalnya nikotin, alkohol, dan kafein. Untuk nikotin terdapat dalam daun tembakau. Biasanya dibuat sebagai bahan buatan rokok. Kemudian alkohol dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan sebagai pelarut, misalnya pelarut dalam parfum atau proses kimia. Alkohol dihasilkan melalui fermentasi berbagai jenis bahan yang mengandung gula, misalnya buah-buahan atau anggur, biji-bijian dari beras dan gandum, dan umbi-umbian itu dari singkong. Contohnya pada tapai atau tape. Kemudian, alkohol dalam minuman keras dapat dibedakan atas beberapa golongan berikut. Yang pertama golongan A, kadar etanolnya 1-5%, contohnya bir. Yang kedua golongan B, kadar etanolnya 5-20%, contohnya anggur dan whisky. Dan yang ketiga golongan C, kadar etanolnya 20-55%, contohnya brandy dan arak. Sedangkan kafein dijumpai secara alami pada bahan pangan seperti biji kopi, daun teh, buah kola, guaran, dan mat. Kemudian yang kedua, zat adiktif narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu narkotika golongan 1, 2, dan 3. Untuk narkotika golongan 1 memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi. Contohnya heroin, putau, kokain, dan ganja. Sedangkan untuk golongan 2 memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi juga, serta dapat digunakan untuk pengobatan pilihan terakhir. Contohnya yaitu fentanyl, petidin, dan morfin. Sementara untuk golongan yang ketiga memiliki potensi ketergantungan ringan dan digunakan dalam terapi. Contohnya kodein dan diponeksilat. Yang ketiga yaitu zat adiktif psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Zat ini dapat menyebabkan timbulnya halusinasi atau menghayal, ilusi, dan gangguan cara berpikir pada diri seseorang. Mengkonsumsi obat ini tanpa pengawasan dokter dapat menimbulkan berbagai efek yang merugikan. Contohnya dapat menyebabkan ketergantungan, menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik ataupun psikis, hingga dapat menyebabkan kematian. Psikotropika dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu. Psikotropika golongan 1 memiliki potensi ketergantungan tertinggi.
ini hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Contohnya adalah ekstasi, kemudian STP atau DOM, dan LSD. Sedangkan psikotropika yang golongan kedua memiliki potensi ketergantungan menengah. Dapat digunakan untuk pengobatan, terapi, dan ilmu pengetahuan. Contohnya amfetamina atau sabu-sabu, penisiklidin, dan Ritalin. Sedangkan psikotropika golongan ketiga memiliki potensi ketergantungan sedang, dapat digunakan sebagai obat dan banyak digunakan dalam terapi. Contohnya amobarbital, flunitrazepam, dan phenobarbital. Dan yang terakhir yaitu psikotropika golongan 4, memiliki potensi ketergantungan ringan, dapat digunakan sebagai obat dan sangat luas digunakan dalam terapi. Contohnya diazepam, terbital, clonazepam, dan nitrazepam. Oke, sampai di sini untuk jenis-jenis adiktif. Mudah-mudahan kalian semua bisa membedakan mana yang adiktif yang masih boleh dikonsumsi dan yang tidak. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini atau di WA. Demikian Ibu Heri dengan baca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron.